untuk 9. Pada video kali ini kami akan berdiskusi mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jaksa di Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana kabar? Kamu orang udah baca berita belum? Berita apa? Berita ada kasus jaksa kena suap itu. Coba buka grup dulu. Iya. Jaksa di mana? Jaksa di Sumatera Barat. Ini saya bacain dulu beritanya ya. Coba. Ini Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh jaksanya, yaitu inisial F. Ia dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dugaan penerimaan suap untuk mengurus perkara Direktur Utama CP Semesta Berjaya, Sapriandi Sutanto, yang diadili di Pengadilan Negeri Padang. Dari pemeriksaan itu ditemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan bahwa jaksa inisial F ini memang melanggar etik. Berdasarkan keterangan yang diambil dari pejabat Kejati Sumbar dan pengakuan jaksa F, hasilnya menyerupai dengan apa yang dituduhkan KPK kepadanya. Itu menurut kamu gimana itu, Wan? Itu udah pelanggaran kode etik sih sebenarnya. Karena dia sudah melakukan sebuah korupsi kepada masyarakat, dan itu tuh ada salah satu dalam kode etik jaksa itu. Dulu itu ada peraturan jaksa itu nomor per strip 067 garis miring 7 garis miring, pokoknya itu peraturan dibuat di tahun 2007, yang mana bahwa itu peraturan nomor 1 itu kode etik jaksa itu nama lainnya itu adalah kode perilaku jaksa. Salah satunya yang pertama itu dia melanggar kaidah hukum. Dia tidak boleh melanggar kaidah hukum. Kalau dia udah korupsi artinya dia sudah melanggar kaidah hukum, artinya dia sudah melanggar kode etik jaksa. Dan lainnya lagi, kalau jaksa itu korupsi, dalam sumpah jaksa itu ada dulu itu ketika mereka dilantik, jaksa itu dilantik, itu tuh jaksa itu mengucapkan sumpah bahwa dia tidak akan menerima sesuatu apapun dari orang dalam kepentingan apapun yang berkaitan dengan profesinya dia. Artinya dia sudah melanggar sumpah juga gitu. Itu fakta itu. Iya, itu benar. di pasal 7 sih, di pasal 7 di huruf A dan B memang dijelasin kalau jaksa itu seharusnya nggak boleh menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari pihak yang berkaitan dengan kasus yang dia tangani. Jadi kan dia udah melanggar kode etik sama sumpahnya dia kan berarti. Itu pasal 7 KUHP itu. Pasal 7 apa? Undang-undang KPK. Iya. Oh, undang-undang KPK. Mana bukan? Ini nggak ada makanya undang-undang kejaksaan loh. Oh, undang-undang. Lagi pada ngapain ini? Ini Minum. Makasih ya. Baik benar sih asli. Enggak, ini ya, ada jaksa dari Sumatera Barat kena kasus suap 60 juta. Nah itu gimana itu? Banyak ya. Wah, 60 juta. Iya, 60 juta. Itu kira-kira hukumannya gimana tuh ya? Oh, itu bisa melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, terus dia bisa kena pidana, yaitu pidana penjara, Gimana? Kena pidana gitu. pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kalau dia Itu korupsinya berapa banyak tadi? 60 juta. 60 juta itu dendanya 200 juta lebih banyak ya kan? Iya. Rugi bandar kawan. Iya. Makanya jangan pada korupsi ya. Makanya. Iya. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pengaturan mengenai kode etik jaksa terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 014-JA-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa, yang di dalamnya memuat mengenai hak dan kewajiban jaksa, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh jaksa. Keberlakuan kode jaksa itu sendiri baik di dalam maupun di luar kerja, sehingga kode etik jaksa selalu melekat terhadap jaksa setiap saat. Dalam hal seorang jaksa melakukan korupsi, maka penyelesaiannya dapat dilakukan baik secara kode etik profesi ataupun secara hukum positif. Penyelesaian melalui kode etik dilakukan oleh Majelis Kode Etik Perilaku, dan penyelesaian melalui proses hukum dilakukan dengan berkoordinasi dengan kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terhadap perbuatan tersebut akan diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan hukuman penjara. Baiklah, kami rasa cukup.
video diskusi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.